semua kena ya, hampir semua kena karena ada masalah apa ya, rantai rantai arus logistik ini ada gangguan. Ya kita sekarang ini bicara arus yang melalui laut, tapi laut itu juga dependen atau tergantung juga kelancaran arus barang di darat. Kalau daratnya macet, nggak begitu bisa ngimbangin datangnya barang di pelabuhan, yaitu yang datang dari laut, tentu pelabuhannya penuh dan lautnya harus menunggu. Nah ini sudah terjadi, hampir setahun ini sudah terjadi sebetulnya. Jadi memang ini tidak bisa diselesaikan kecuali kita menunggu sampai dengan flow daripada si kemampuan pengangkutan barang itu darat sama lautnya itu mencapai equilibrium lagi gitu. Nah sementara kebutuhan barang komoditi itu kan tidak bisa diberhentikan. Jadi nanti akan terpaksa si pembeli dan si penjual harus memikul kenaikan tersebut. Baik, Pak Beni, lantas secara overall atau rata-rata berapa nih kenaikan yang dirasakan oleh industri saat ini, dan menurut Anda apa sebenarnya penyebab dari lonjakan harga atau freight rate yang bisa kita katakan gila-gilaan terjadi belakang ini, Pak? Ya ini kan sebetulnya kan hukum pasar yang dinamikanya memengaruhi masalah harga. Artinya supply sama demand itu sudah tidak seimbang, yaitu supply-nya lebih sedikit pada demand-nya. Nah, demand itu kenapa sedikit? Karena ketidaklancaran arus barang tadi, arus angkutan tadi yang saya katakan laut dengan daratnya itu nggak klop ya. Misalnya di Amerika itu sekarang kapal laut yang ngangkut kontainer itu bisa nunggu sampai 8 hari untuk bisa merapat ke pelabuhan dan membongkar kontainernya. Karena di pelabuhan angkutan daratnya yang lambat. Jadi nah inilah sehingga ini berimbas ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia aja. Ini kita seluruh dunia akan mengalami hal ini, dan itu tentu secara ekonomi akan menyebabkan inflasi. Baik, Pak Beni, lantas bagaimana dampak ini terhadap kondisi dan juga pastinya freight rate yang terjadi saat ini ke pasar ekspor perusahaan? Apakah nantinya supply chain ini akan terganggu sangat signifikan dengan lonjakan freight rate ini, Pak Beni? Ya tentu kalau terganggu pasti terganggu, tapi signifikan ini kita juga masih belum bisa ukur. Sekarang tergantung kalau pembelinya itu memang dia membutuhkan barang ya, misalnya untuk kebutuhan Natal ini kan sudah lewat sebetulnya ya. Artinya mereka juga harus bayar, karena kalau enggak mereka kan juga memasuk ke department store atau ke toko-toko kecil. Dia bisa diganti oleh supplier yang lain. Jadi mereka biasanya menawarkan bagaimana kenaikan ini kita pikul bersama. Ya. Karena jumlah kapal yang dulunya tadi waktu pandemi itu nganggur semuanya, sekarang tiba-tiba barang datang semua sehingga kapalnya juga harus diperbesar. Nah, sementara di daratnya aja perusahaan-perusahaan angkutan darat waktu pandemi banyak yang tutup, sehingga dia memulai lagi merekrut tenaga, lalu menginvestasikan truk-truk yang bisa narik kontainer. Begitu, Baik, Monica. untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.